ketika kita nganggap bahwa kita nggak punya mentor, kita nggak punya support system, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah lihat lagi deh dalam diri kita. Kita tuh udah pantas belum sih untuk punya mentor? Dari orang tua aku ngerasanya, kenapa ya mereka bisa ngambil keputusan yang sangat egois banget itu. Kalau aku ditanya ya, Tik, kenapa sih kamu bikin konten? Kenapa sih kamu ngelakuin ini, itu gitu? Jawabannya satu, aku pengen banget didoain sama banyak orang. Mulai aja terus, jalan aja terus, nanti akan ketemu di mana konten kamu tuh rame. Mungkin sekarang kita nggak bisa memprediksi ya, konten mana ya yang sekiranya bakal rame gitu. Tapi selama kamu memaksimalkan itu, selama kamu nggak berhenti, selama kamu terus bikin konten, nanti... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan seperti biasa, tamu kita selalu luar biasa. Kita kehadiran Mbak Atika Cahya. Atika, apa kabar? Alhamdulillah aku baik dan aku happy sekali karena aku bisa ngobrol sama Mas Ali di podcast ini. Kita yang thank you. Kita tuh gue ada Mas Irwan di balik layar yang selalu siap sedia dan cekatan. Dan gue yakin semua yang nontonnya juga setelah dengan ngobrol juga akan sangat bersyukur sekali karena gue yakin banyak yang bisa dipelajari dari lo sebagai seorang content creator, kemudian pegiat, kalau gue boleh bilang pegiat mental health, pengembangan diri, dan lo banyak sharing K-drama insight, bentuk-bentuk seperti itu yang luar biasa menarik, insightful, tapi juga orang yang mengkonsumsi konten-konten lo juga mendapatkan satu kayak ya tadi kayak merasa ditemenin aja gitu, bukan digurui gitu. Gue merasanya begitu. Dan lo pernah bilang bahwa purpose lo itu apa? Jadi life purpose lo? Aku pengen banget untuk bisa menemani orang lain buat sembuh dan bertumbuh dari luka yang mereka punya gitu. Karena kan kita yakin ya Mas ya, kalau setiap orang tuh punya lukanya masing-masing gitu. Dan bukan hanya sembuh aja, kalau sembuh oke, itu bagus, tapi kita juga harus bertumbuh dari luka yang kita punya gitu. Jadi kayak abis step 1 terus step selanjutnya gitu, sembuh dan bahkan tumbuh gitu. Dan tadi sebelum kita mulai rekaman pas lo share itu kan gue bilang menarik banget kata-kata yang lo adalah menemani gitu, karena persis seperti itu yang gue rasain ketika melihat konten-konten lo tuh dengan kayak drama insight lo, tapi kita merasa kayak temen aja gitu, dan tapi kita juga mendapatkan manfaat. Tapi kenapa sih lo punya purpose seperti itu? Apa yang melatar belakangi lu dan lu juga jadi pegiat di mental health, di pengembangan diri ini, why gitu? Oke, mungkin ini salah satu hal yang pahit di hidup aku, tapi akhirnya aku bisa belajar ini. Karena dari perpisahan orang tua aku, itu ngajarin aku, ternyata untuk kita bisa pulih dari luka yang kita punya tuh butuh proses yang panjang ya. Tapi gimana kalau proses yang panjang itu bisa jadi inspirasi buat orang lain, bisa jadi bahan pembelajaran orang lain. Bukan berarti aku lebih hebat atau aku pantas untuk menggurui orang lain gitu, tapi untuk ngasih tunjuk bahwa ternyata kamu tuh bisa pulih loh dari luka kamu yang sangat berat itu, yang sangat pahit itu. Kamu akan sampai di titik tertentu yang mungkin kamu nggak pernah bayangin gitu. Jadi just ngasih contoh, dan sebagai temen tuh biasanya ngasih lihat aja gitu. Karena biasanya kalau kita udah ngeliat kan kita jadi mikir kayak, oh ternyata bisa ya, ternyata ada ya gitu. Dan titik baliknya tuh dari situ, titik baliknya dari ketika orang tua aku pisah dan seakan ngerasa, oh dunia tuh ini ya ujungnya gitu. Tapi ternyata itu bukan ujung, malah ternyata itu cuman awal mula dari hidup aku yang lambat laun makin aku dewasa, makin aku belajar banyak hal. Oh iya ya, ternyata luka itu jadi salah satu alat untuk aku tuh bisa bertumbuh lebih melesat lagi, untuk aku bisa bermanfaat banyak buat banyak orang bahkan gitu. Dan aku ngerasa semakin dalam luka yang kita punya, itu tuh makin hebat lagi kita bertumbuh gitu. Karena senjatanya tuh akan makin besar gitu, dan itu titik baliknya dimulai dari sana. Jadi kalau ditanya, kenapa sih Tik kayak gitu? Apa sih awal mula dari itu semua gitu? Ya dulu aku pernah ngerasain luka yang sangat-sangat tidak enak, di mana anak tunggal yang sendirian, yang aku ngerasa hidup aku akan aman-aman aja, dan dengan ekonomi keluargaku yang sangat bagus waktu itu. Terus tiba-tiba ketika orang tua aku pisah, aku ngalamin momen yang
wow, yang itu bertolak belakang sekali gitu, dan akhirnya orang tuaku masing-masing punya keluarga, itu tuh ninggalin aku yang sendirian, yang sampai sekarang ketika aku udah dewasa juga, ngajarin aku ternyata, ya inilah hidup gitu. Ternyata kita akan balik lagi untuk sendirian, dan lagi-lagi yang akan kita temui itu diri kita ya gitu. Gitu sih Mas. Boleh gue tanya nggak, if it's okay gitu, karena ini kan sesuatu yang tadi lu bilang akhirnya membawa lu untuk jadi terinspirasi untuk melakukan apa yang lu lakukan saat ini gitu. Dari perpisahan orang tua itu luka itu seperti apa? Karena mungkin dari orang ke orang bisa beda-beda ya. Oke. Dari orang tua aku ngerasanya, kenapa ya mereka bisa ngambil keputusan yang sangat egois banget itu. At the moment aku ngerasa seperti itu, sampai akhirnya pas aku mulai belajar untuk memahami orang tua aku, bahkan aku ngajak ngobrol ke ayah dan ibuku, aku nanya, kenapa sih ayah sama ibu ngambil keputusan ini, dan aku jadi ngambil kesimpulan bahwa nggak ada satupun pasangan yang ketika mereka menikah niatnya tuh buat pisah gitu. Pasti itu adalah keputusan terbaik yang mereka bisa ambil, terlepas aku ngerasa aku jadi korban, tapi ternyata aku bisa memposisikan bahwa enggak loh, aku juga bisa mengambil alih diri aku untuk ngerasa enggak jadi korban. Karena gimana pun juga, itu pasti akan ngejagain ibuku untuk bisa jadi orang yang lebih baik, dan itu bisa ngejagain ayahku untuk jadi orang yang lebih baik juga ketika mereka tuh pisah gitu, ketika mereka tuh hidup masing-masing. Waktu pisah tuh lu umur berapa? Aku kelas 6 SD, dan aku masih sangat inget banget itu momen-momen aku ujian nasional, aku harus menghadapi pertikaian orang tua yang terjadi saat itu gitu. Ditambah ketika momen itu aku ngerasa emang nggak bisa ya berantemnya tuh abis aku ujian aja gitu, itu kayak kadang ngerasanya makin tambah gitu, kayak keegoisan mereka gitu. Dan apalagi aku tuh sangat jarang ya untuk aku pisah dari ibuku gitu. Dan ketika ayah ibuku pisah, ibuku harus kerja di luar kota, yang akhirnya aku harus tinggal sama kakek nenek aku gitu. Itu nambahin luka, karena rasanya kayak ini nggak cukup ayahku aja yang pergi ya, ternyata ibuku harus pergi gitu. Tapi sampai ketika aku dewasa, dan bahkan tepatnya ada di Plaza 51 ini, aku menyadari bahwa alhamdulillah aku mensyukuri karena orang tua aku memilih untuk berpisah gitu. Mungkin kalau mereka nggak ngambil keputusan itu, mereka cuma akan saling menyakiti tanpa mereka itu benar-benar ngejalanin pernikahan itu dengan cinta, dengan komitmen, dengan kasih sayang. Dan lo anak tunggal, yang tadi tapi lo berarti ada adik itu berarti dari ibu tiriku sama ayah kandungku, dan dari ibu kandungku sama ayah tiriku. Oke. Dan kelas 6 SD itu kan berarti kita bicara umur 12 gitu, sekitar 12-13 gitu ya, remaja lah gitu, awal-awal remaja. Nah, dan yang lo rasakan saat itu seperti itu, titik baliknya tuh apa gitu, lo mulai melihat dengan cara yang berbeda sehingga lo mulai merasa berbeda gitu, itu kapan gitu kalau gue boleh tanya, dan apa yang men-trigger itu akhirnya lo mulai melihat dengan cara berbeda seperti itu? Oke. Kayaknya waktu itu tuh ketemu pas momen-momen aku udah mulai remaja, lulus SMP, mau masuk ke SMA. Ayah tiriku tuh baik banget. Ayah tiriku, keluarga dari ayah tiriku tuh sangat-sangat menerima aku. Di momen itu aku ngerasa, kayaknya ini hidup tuh kayak akan baik-baik aja selama aku tuh punya ayah ya gitu. Ketika aku nggak dapat figur dari ayah kandung aku dapat figur itu dari ayah tiri aku gitu. Dan itu justru jadi tamparan buat aku bahwa kayak, Tik, ibu lu sekarang lebih bahagia loh. Dari situ akhirnya aku ngerasa, aku nggak boleh egois ya gitu. Tapi hal itu juga tetap nggak bisa bikin aku otomatis maafin gitu aja, karena aku masih sempat mempertanyakan itu, terutama ke ayah aku. Kenapa sih ayah harus pergi, kenapa sih ayah harus memilih keluarga lain daripada aku, dan lain sebagainya. Dan tepatnya di tahun 2018, mungkin ini sedikit sensitif, tapi aku mulai menyakiti diri aku sendiri. Jadi kayak dengan hal-hal yang aku bisa gitu, dan dari situ tuh kayak
Tik kayaknya ini udah nggak sehat. Nah momennya waktu itu adalah ketika aku melihat ayah dan ibuku yang sudah berpisah tapi tetap masih bisa berantem gitu untuk ketemu aku aja gitu. Jadi kayak ayahku untuk mengakses aku tuh sangat-sangat susah gitu. Dan momennya adalah mereka berantem dan dari situ kayak oke, hidup aku udah baik-baik aja awalnya dengan perceraian mereka yang ya sangat-sangat jadi ujian buat aku gitu. Pas aku udah mulai membaik, mereka berantem lagi. Emang harus segininya ya berantemnya gitu. Dan hal itu tuh bikin aku mempertanyakan kayak, aku tuh sebenarnya hidup buat ngapain sih kayak gitu. Apakah aku hidup cuman buat menyenangkan diri aku atau aku hidup buat menyenangkan ibu dan ayah aku yang mereka bahkan mungkin gak memikirkan kesenangan aku gitu. Buat apa kayak gitu. Sampai di titik yang akhirnya aku ketemu sama satu jawaban bahwa hidup tuh bukan buat nyenengin orang lain Tik kayak gitu, tapi hidup itu buat nyenengin Allah. Selama Allah kamu terus nurut sama Allah, selama kamu ngelakuin aturan-aturan yang Allah bikin kayak gitu, Allah tuh bakal ridho sama kamu dan Allah bisa banget untuk ngasih kesenangan apapun ke kamu selama kamu ridho gitu. Dan kalaupun ada ujian yang datang ke kamu, selama Allah ridho, kamu tuh bakal ditenangkan. Dan itu momennya di tahun 2018 ketika orang tuaku yang udah bisa itu, tapi mereka tetap masih bisa ribut untuk memperebutkan aku gitu. Dan rasanya nggak enak banget jadi orang yang diperebutkan. At the moment ya, aku ngerasanya emang aku barang ya, emang aku barang sampai aku harus diperebutkan sebegitu kerasnya sama orang tuaku sendiri gitu. Tapi di sisi lain, maksud gue menarik bahwa justru di momen yang nggak enak itu, lu seperti menemukan jawaban gitu. Kok bisa gitu? Pertanyaan kamu gitu, kok bisa gitu? Oke, mungkin karena salah satu hal yang aku syukuri, aku punya orang yang bisa aku ceritakan sesuatu kali ya. Waktu itu aku inget banget momen aku ketemu jawaban itu. Momen ketika aku menyadari hal itu adalah pertama kalinya aku merantau ke Jakarta. Sendirian dari kampung dan gak punya siapa-siapa. Tapi di satu kantor itu aku ketemu sama satu orang yang masih jadi sahabat aku sampai sekarang. Beliau itu bisa dibilang kayak lebih dulu untuk belajar tentang agama dan lain sebagainya. Terus aku nanya, kenapa ya Allah tuh jahat banget ke aku? Kenapa Allah ngasih hal-hal pahit ke aku gitu? Dan sekarang aku harus tinggal sendirian untuk bisa bikin orang tua aku merasa adil bahwa Atika nggak tinggal sama ibu atau sama ayah, tapi Atika tinggal sendirian gitu. Kenapa ya gitu? Terus temen aku cuma bilang bahwa itu tuh bentuk Allah sayang banget sama kamu kali gitu. Allah pengen kamu tuh belajar sesuatu. Dan aku inget banget Mas, waktu aku datang ke satu masjid yang ada di Jakarta Selatan gitu. Dan rasanya aku kayak dipeluk sama Allah kayak, Tik tenang aja. Kamu ngerasa berat, kamu ngerasa hidup kamu pahit, tenang aja ada aku kok. Dan di momen itu pelan-pelan aku belajar, pelan-pelan aku juga memperbaiki diri aku yang ngerasanya hal itu mungkin gak akan aku dapetin ketika hidup aku mulus-mulus aja gitu. Karena ada rasa pahit, karena aku mempertanyakan banyak hal, karena aku mempertanyakan kenapa orang tua aku harus divorce, sampai aku tuh bisa di momen yang aku sendirian dan aku ngerasa ada Allah yang nemenin aku terus. Wow. Dan itu kan masih kita bicara proses lu menyembuhkan diri lo gitu ya, mulai melihat apa yang terjadi di masa lalu dengan kacamata yang mulai berbeda gitu. Lo mulai merasa berbeda, tapi itu fokusnya ke lo Tik gitu. Nah, apa yang membuat lo terus mulai, gue kepengen deh ini bisa bermanfaat juga buat orang lain, yang sampai akhirnya memutuskan menjadi content creator, menjadi influencer yang dengan followers yang begitu besar gitu. Dan bahkan tadi dengan style yang lo pilih tadi menemani, what's behind all of that? Oke. Kalau aku ditanya ya, Tik kenapa sih kamu bikin konten, kenapa sih kamu ngelakuin ini itu gitu, jawabannya satu, aku pengen banget didoain sama banyak orang. Jadi dulu
di tahun berapa aku lupa banget, tapi intinya ada salah satu artis di Indonesia yang beliau itu meninggal dan beliau itu didoakan sama banyak banget orang yang ketika di pemakaman sampai hari ke-7 bahkan masih rame-rame untuk datang ke sana untuk mendoakan gitu. Terus dari situ aku mikir kayak gimana ya caranya untuk aku tuh bisa didoakan sama banyak orang. Aku bukan siapa-siapa nih, masalahnya aku bukan artis nih, nggak bisa nih kalau orang lain nggak kenal aku, gimana caranya mereka mendoakan aku gitu. Dan aku mikir, oh iya ya dengan aku bikin karya, aku bisa kali didoain sama banyak orang. Dan apalagi waktu itu momen-momennya Instagram gitu. Gimana ya kalau aku share konten di Instagram, siapa tahu ketika mereka dapat kebaikan dari aku, mereka tuh ngedoain aku gitu. Makanya salah satu hal yang selalu aku bilang ke teman-teman di sosial media aku, kalau kamu dapetin manfaat dari konten aku, kalau kamu dapat kebaikan dari sini, please doain aku ya gitu. Karena hal itu tuh yang akan sangat membantu aku gitu untuk aku bisa terus lurus sampai aku meninggal nanti gitu. Dan ketika aku hidup juga aku mendapatkan banyak kebaikan lewat doa-doa itu gitu. Dan sampai sekarang terbukti ya bahwa banyak sekali doa yang masuk ke aku, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang datang ke aku yang rasanya bisa jadi itu karena doa mereka gitu. Jadi kalau ditanya apa di balik itu semua, aku pengen didoain sama banyak orang. Yang akhirnya ya udah semakin banyak orang yang dapat kebaikan dari aku, mereka mau dong untuk ngedoain aku gitu. Dan bahkan ya aku selalu bilang kayak, oh kalau kamu dapat kebaikan dari aku, please doain aku diem-diem ya gitu. Karena itu yang paling diijabah gitu, kayak doain aku gitu. Dan yang akhirnya aku berusaha untuk gimana ya caranya biar doa ini tuh nggak cuman buat aku gitu. Dan bahkan aku punya tumbuh menyala dan sebentar lagi aku juga punya revisi creators yang dari situ tuh kepengen kebaikannya itu jadi berlipat ganda gitu. Ketika di teman-teman di tumbuh menyala mereka nerima banyak kebaikan, ada tim di baliknya yang mereka juga bekerja, yang mereka berkarya juga, mereka akan dapat doa yang sama. Jadi kayak doanya tuh bareng-bareng. Terus ketika di revisi creators mereka juga akan bikin konten, bukan cuman konten sekedar hiburan tapi akan jadi konten yang berimpact. Mereka akan menghasilkan kebaikan-kebaikan, mereka akan menghasilkan doa-doa yang semoga itu mengalir juga ke aku gitu. Dan harapannya itu, semoga aku bisa didoain sama banyak orang. Very interesting dan insightful. Gue mau tanya juga nih abis ini mungkin ya setelah terkait apa tumbuh menyala, review creators. Tapi kalau gue boleh ngulik lagi sedikit nih, jadi karena lo ingin didoakan maka lo mulai sharing gitu. Dan lu juga nulis juga sebagai penulis juga gitu. Kan banyak cara orang untuk bisa berbagi gitu ya. Yang membuat lu akhirnya memutuskan gue dengan jalur apa jadi konten kreator itu apa, dan saat lu memulai itu lu ada rasa takutnya nggak sih, ada kekhawatiran nggak sih gitu. Dan kalau sejauh yang gue tahu ya, tolong koreksi kalau salah, ini kan juga kayak apa finansial lo paling utama dari situ gitu kan, sumber pendapatan lo gitu sebagai content creator tuh. Nah ada kekhawatiran nggak terkait juga apa pendapatan apa gitu kan, ketimbang gue kerja kantor aja misalnya, so many things gitu, tapi lo memutuskan untuk menekuni ini gitu. Oke, kalau ngomongin kenapa jalurnya lewat konten, jujur ya Mas, kalau aku ditanya, kalau ada jalur lain untuk aku bisa mendekatkan aku sama tujuanku, mungkin aku akan jalanin itu. Tapi karena sekarang clue-nya ini lewat dunia perkontenan, aku ngerasa, oh ya udah, aku lakukan ini, dan aku selalu mau ketika aku melakukan itu, aku ngelakuin dengan maksimal gitu. Dan sekarang yang bisa aku maksimalkan adalah lewat konten, lewat karya-karya aku di tulisan-tulisan aku itu. Yang semoga dari situ bukan cuman aku yang akan jago bikin konten akhirnya, tapi juga ada orang-orang di sekitar aku yang kayak, oh ya udah aku bikin konten juga ya, udah aku pengen deh belajar sama Atika biar kita bikin konten bareng-bareng gitu. Karena aku ngerasa konten ini medianya yang paling tepat untuk sekarang, yang sekarang aku bisa dan aku kuasain itu. Dan bahkan kalau kita ngomongin soal konten ya Mas, rasanya susah banget mungkin untuk aku ngumpulin 100 orang dalam satu tempat gitu. Mungkin karena mereka punya waktu yang berbeda-beda gitu. Tapi di sosial media bahkan kita bisa ngumpulin 1.000 orang, 10.000 orang secara bersamaan gitu. Gimana kalau kebaikan itu tuh ternyata lebih mudah tersebar lewat media itu gitu. Dan aku merasa ya udah ini cara simpelnya mungkin untuk menyebarkan kebaikan itu dengan lebih cepat gitu.
itulah kenapa konten. Oke. Dan kenapa Ada rasa takut nggak waktu Oke. takut memulai waktu itu? memulai gitu? Oke. Jujur ada banget lagi. Dulu tuh aku mikir kayak, ini siapa ya yang mau nikmatin konten aku? Siapa yang mau nonton konten aku gitu? Itu kekhawatiran pertama ketika aku mulai. Tapi ternyata lambat laun, hal-hal itu tuh nggak semenakutkan yang kita kira ya. Ketika kita udah coba, ketika kita udah lakukan gitu. Semuanya nggak semenyeramkan itu. Tapi pas udah mulai, kan tadi ya dihubungkan sama kayak apalagi finansial dan lain sebagainya gitu. Aku ngerasa kayak, gimana ya caranya untuk aku bisa survive itu. Aku pernah nyoba kerja kantoran dan itu nggak sebentar juga, sekitar 5-6 tahunan. Dan ternyata kehidupan aku yang itu cukup membahagiakan buat aku. Dan jujur pas aku ngelakuin itu aku juga happy, 9 to 5 gitu. Tapi rasanya ketika aku full time content creator, kok sparks yang ada di diri aku tuh beda ya. Sampai orang-orang di sekitar aku mungkin bisa ngeliat kayak, Tik, lu lebih bahagia sekarang. Oh iya, kenapa ya kayak gitu. Mungkin karena aku nikmatin kebebasan aku kali ya. Ketika aku bangun pagi, aku tuh udah ngeberesin semua urusan-urusan pribadi aku akan ngecek konten aku yang bisa aku edit, konten apa lagi yang mau aku bikin di hari ini. Terus abis itu aku bisa istirahat, entah aku jalan pagi, entah aku olahraga, atau aku tidur lagi. Terus after itu biasanya aku akan siap-siap untuk aku tag konten gitu. Jadi keseharian aku tuh ngerjain itu. Dan rasanya itu tuh menyenangkan sekali buat aku. Apalagi ketika aku harus ngerjain Tumbuh Menyala, aku ngerjain revisi creators, itu tuh kayak hal yang baru, yang bikin aku deg-degan, yang bikin aku takut. Tapi katanya mimpi kita nggak terlalu besar kalau kita nggak takut, kalau kita nggak deg-degan mencapai itu gitu. Jadi rasanya kayak, oh ternyata seru juga ya, dan ternyata nggak apa-apa untuk menjalani itu sambil ada rasa takutnya dikit. Toh rasa takut itu bukannya yang akan ngejagain kita untuk terus jalan sesuai rambu-rambunya ya gitu. Dan rasa takut itu aku rasa akan ngejagain kita biar tetap ngikutin apa aturannya Allah, ngikutin petunjuk-petunjuk Allah, dan minta tolong sama Allah biar kita dibantuin untuk ngurusin ini semua gitu. Amazing. Nah terus tadi soal Tumbuh Menyala dan revisi creators nih apa nih? Mainan apa yang lu ciptakan? Oke, jadi dari Tumbuh Menyala dulu ya. Sebenarnya Tumbuh Menyala ini salah satu alat yang aku ciptakan untuk mencapai tujuan aku. Oke, aku pengen nemenin orang lain untuk sembuh dan bertumbuh dari luka yang mereka punya. Otomatis mereka butuh wadah nggak sih? Apalagi aku ingat salah satu kalimatnya Mas Ali yang bilang bahwa kita tuh kadang sibuk banget untuk nyari support system. Tapi gimana caranya kita tuh jadi support system juga buat orang lain. Nah di Tumbuh Menyala itu bukan cuma support systemnya aku, tapi kita juga bisa jadi support system buat orang-orang yang lagi terluka gitu. Orang-orang yang ya udah mau tumbuh bareng-bareng, oke, ayo gitu. Dan ketika mereka sembuh pun mereka bisa ngelakuin hal lain, mereka bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang lain lewat situ. Dan kenapa namanya Tumbuh Menyala? Sebenarnya ini ada hubungannya sama nama aku juga. Nama aku tuh Atika Cahya. Cahya itu cahaya. Dan itu kenapa namanya menyala. Jadi kan setiap orang punya luka ya. Setiap orang tuh punya lukanya masing-masing, dan dari luka itu kita bisa bertumbuh. Itulah namanya tumbuh. Dan bukti bahwa kita bertumbuh itu tuh bukan cuman kita jadi diri yang lebih baik dari hari ini daripada kemarin gitu. Tapi gimana caranya kita jadi orang yang bermanfaat buat orang lain juga. Dan bermanfaat itu tuh gambaran dari menyala. Mungkin hari ini ketika kita lagi terluka, sinar kita redup sampai akhirnya nggak bisa jadi cahaya buat siapa-siapa. Tapi ketika kita udah mulai sembuh, kita akan jadi cahaya. Mungkin kayak lilin kecil yang bisa menyinari ruangan. Pelan-pelan bisa jadi lampu yang menyinari gedung. Pelan-pelan nanti jadi matahari yang kita bisa jadi sinar buat banyak orang gitu. Jadi itulah kenapa namanya menyala gitu. Dan itu serasi sekali sama namaku yang cahaya ini gitu. Dan bisa jadi hal-hal yang aku alamin kemarin-kemarin kayak gitu, hal-hal berat itu jadi bahan untuk aku belajar biar sinar aku tuh makin terang. Itulah Tumbuh Menyala. Dan itu kegiatannya apa aja? Oke, jadi
kita ada kegiatan, ada catch up untuk kita ketemu secara offline. Dan kita ada kegiatan webinar bareng namanya Nyala Talks. Ini tuh kita ngobrolin tentang K-drama insight dari POV mental health. Ini selama 2 jam dan bedanya, jadi aku tuh percaya banget bahwa semua orang harus bisa mengakses pendidikan itu sebaik-baiknya dengan mudah. Itu yang aku yakini. Tapi kenapa ya ada orang-orang tertentu yang mereka tuh nggak bisa mengakses itu? Salah satunya di Nyala Talks itu kita menghadirkan juru bahasa isyarat. Karena aku pengen bukan cuman kita yang belajar, tapi teman-teman kita, teman tuli itu pun bisa belajar. Karena ternyata ilmu yang menurut kita kayak biasa aja, biasa kita serap di obrolan-obrolan, biasa kita serap di konten-konten orang atau bahkan di webinar-webinar, ternyata buat mereka itu sesuatu yang luar biasa. Dari situ, oke, aku akan menyediakan juru bahasa isyarat setiap ada Nyala Talks dan kalian boleh belajar bareng-bareng sama kita. Dan di Nyala Talks ini sistemnya itu subsidi silang, jadi untuk teman tuli itu biayanya di cover sama teman dengar gitu, sama kita semua. Jadi ini platform yang untuk mewadahi sembuh dan tumbuhnya tuh bareng-bareng gitu. Itulah ada yang namanya Nyala Talks-nya itu, dan harapannya kedepannya malah kita tuh menggayat beberapa psikolog untuk join sama kita dan ngajarin kita banyak gitu, dan kita bisa belajar sama expertnya langsung, ngobrolin tentang gimana sih untuk caranya survive dari masalah ini, gimana caranya untuk bertahan, gimana caranya untuk tumbuh jadi lebih baik lagi, gimana caranya untuk bersinar dan bermanfaat gitu. Jadi kedepannya akan ke sana. Tumbuh menyala dan termasuk Nyala Talks tadi ini dan dan tadi juga apa kenapa lu memilihnya itu kayak drama insight itu why? Oke. Kalau ini sebenarnya ada misi strategis di baliknya, karena selama ini kan kita melihat bahwa orang-orang yang udah belajar dan lain sebagainya mungkin mereka udah nggak punya waktu lagi untuk nonton K-drama gitu. Tapi aku pengen merangkul orang-orang yang mereka masih nonton K-drama juga untuk kita belajar bareng-bareng. Yuk, gue temenin deh. Kalau lu masih suka ini, ya udah gue juga suka kok. Tapi dari kesukaan ini kita ambil manfaatnya, yuk kita ambil baiknya. Dan dari K-drama yang berepisode-episode, ternyata itu tuh ada banget hal-hal yang bisa kita pelajari, yang itu bisa banget relate sama kehidupan kita. Dan ini mungkin akan jadi sedikit perdebatan buat orang-orang yang udah nggak nonton ya, kayak kan itu ngabisin waktu, kan itu cuman sia-sia aja. Iya, kalau kamu memang udah nggak nonton lagi, itu bagus buat kamu, tapi buat teman-teman kita yang nonton, kita perlu mengarahkan mereka gimana caranya mereka bisa ngambil kebaikan itu dari sana gitu. Lama-lama lepas ya udah mereka akan convert lagi, mereka belajar ke hal lain gitu. Biarin aku untuk merangkul mereka gitu, mereka yang masih nonton. Dan ketika aku nonton pun, ketika aku nge-review di dalam satu konten, itu tuh bukan tanda buat ngajakin orang lain nonton. Bahkan aku sering bilang gitu, Mas, kayak kalau kamu udah nonton review aku dan kamu belum nonton drakornya, udah nggak usah ditonton gitu, udah nonton review aku aja gitu. Ambil ini takeaways-nya tuh udah di sini gitu. Kalian tinggal lihat reviewnya, yang ini, yang 16 episode gitu, udah nggak usah ditonton gitu. Ini mah ibaratnya udah buat segmen lainnya gitu, karena ternyata setelah aku bikin konten-konten tentang K-drama insight ini, ada banyak banget market yang kebuka sama aku, yang mereka bilang kayak, makasih ya Kak, selama ini aku sering disepelekan karena aku masih nonton drakor gitu. Dan bahkan kemarin pas ada event di Balai Kartini, ada orang yang datang ke aku, dia nangis-nangis, dia bilang kayak gini, Kak makasih banyak ya, karena konten K-drama kamu akhirnya aku bisa sadar bahwa apa yang aku lakukan ternyata bisa diambil kebaikannya, tapi akan lebih baik lagi ketika aku nggak nonton, akan lebih baik lagi ketika aku waktunya digunakan lewat hal lain, untuk belajar hal lain. Dan untuk sadar itu ya mereka emang harus di fase yang nonton dan dirangkul dulu kayak gitu. Itu sih Mas. Nah kalau revisi kreator sendiri itu kan ini lain ceritanya kan. Ini kan kita bicara soal apa, kesehatan mental, terus ini, terus tiba-tiba kreator kayak kan gitu. Kayak berbelok loh, betul gue. Oke, ini masih relate sama tujuan hidup aku sebenarnya. Jadi gimana kalau dengan satu Atika udah banyak membawa manfaat, kalau 10 Atika gimana? Kalau 100 Atika gimana? Kalau 1000 Atika gimana? Dan Atika ini adalah sebagai creators, sebagai impactful content creators yang dia bukan menciptakan konten aja, tapi dia menciptakan
impact dari konten-konten yang dia buat gitu. Jadi ini tuh kayak dalam rangka menduplikat si Atika ini dalam rangka menduplikat orang-orang yang nanti ada mentor-mentor di dalam Revisi Creators gitu. Karena aku juga bareng sama Mas Putra sama Yasmin juga untuk kita ngerjain di Revisi Creators, dan aku yakin mereka juga punya expertise-nya masing-masing gitu. Jadi kita akan bareng-bareng untuk ngerjain Revisi Creators yang harapannya para creators ini juga bisa ngebawa impact-nya masing-masing. Dan bahkan kalau di Revisi Creators ini ya Mas, kita tuh bukan cuman mensyaratkan bahwa oh kamu mau jadi content creator aja, tapi kamu tuh punya sesuatu yang kamu tertarik, biar konten kamu tuh bukan cuman sekedar hahaha hihi aja, tapi juga ngebawa kebaikan buat orang lain. Jadi ini berarti Revisi Creators maksudnya untuk mereka yang pengen jadi content creator itu bisa masuk di komunitas ini untuk belajar di situ juga, bagaimana nggak hanya soal tekniknya tapi juga dalam konteks bagaimana mereka bisa create impact lewat konten-konten mereka. Iya bener, karena yang selama ini aku percaya gitu, semua orang itu kan punya ibaratnya kayak bakatnya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing, tapi nggak semua mereka tuh punya media atau bahkan mereka itu nggak punya cara menyampaikannya gimana sih gitu. Nah di Revisi Creators ini ya udah kita bareng-bareng yuk belajar untuk gimana sih cara menyampaikan itu. Kita belajar bareng-bareng untuk bikin medianya gitu, biar ilmu yang kalian punya tuh bukan cuma dinikmatin sama kalian gitu, tapi tersalurkan ke audiens kalian gitu. Terus nih banyak juga kegiatan ya. Kalau bicara, lu punya tadi bicara impian yang besar itu kan salah satunya lu bilang ya kayak ada rasa takutnya gitu. Kalau nggak ada rasa takutnya mungkin kurang besar gitu. What is your biggest dream gitu? Oke. Yang paling takut paling besar kali gitu. Untuk saat ini ya, dan aku melihat kayak tumbuh menyala jadi impian terbesar aku sih, jujur. Karena rasanya untuk ngelihat di tumbuh menyala itu kita udah sekitar ada 400-an orang. Dan ketika mereka semua bisa sembuh dari lukanya masing-masing dan mereka bisa ngasih manfaatnya dengan mereka bersinar bareng-bareng, ini tuh akan jadi sinar yang paling besar gitu. Jadi sekarang tuh aku pengen banget untuk tumbuh menyala ini hidup, bukan cuma sekedar survive. Karena aku rasa sekarang ya just survive aja nggak sih gitu. Jadi aku pengennya itu hidup dan ada target-target yang mungkin aku belum bisa bilang di sini, tapi pengen aku achieve dalam 5 tahun terdekat ini untuk tumbuh menyala ini. Sambil minum. Oh iya. Ya tadi gue terusannya. Terima kasih. Mas Iran juga ya. Oke. Dan seiring lu menjalani ini semua nih, kan juga pasti ada naik turun juga, ada tantangannya juga gitu. What is it, atau what are mungkin ya, apa aja tantangan lo yang paling lo rasakan yang paling signifikan gitu? Oke. Ini sih akhir-akhir ini ya untuk aku melihat apapun yang aku lakukan gitu. Kenapa ya rasanya perjalanan aku tuh lambat gitu. Awalnya aku mempertanyakan itu. Sampai akhirnya aku ketemu jawaban bahwa bisa jadi bukan aku lambat, tapi aku terlalu banyak hal yang aku fokusin. Jadi nggak ada yang aku fokus nih kayak gitu. Itu tantangan buat aku untuk aku bisa fokus sama apa yang aku kerjakan gitu. Rasanya menantang sekali ya untuk kita tuh bisa fokus ngerjain hal ini, maksimalin hal ini. Karena nggak tahu ini tantangan Gen Z atau gimana, apakah kita hidup di zaman sekarang yang kita kepapar sama banyak hal, akhirnya kita jadi banyak maunya. Jadinya susah banget untuk fokus sama hal gitu. Padahal ini loh tujuan kamu, ini loh hal yang perlu kamu lakukan gitu. Tapi distraksinya tuh ada aja gitu. Itu menantang buat aku. Sama ketika aku ngerasa ragu sama diri aku sendiri, aku bisa nggak ya gitu. Aku bakal ngerjain ini sendiri ya. Aku bakal numbuhin ini pelan-pelan banget ya dari awal lagi ya gitu. Padahal ketika digali lagi jawabannya, ternyata aku nggak sendirian loh, ternyata aku punya orang-orang di sekitar aku yang mereka juga support ketika aku menceritakan tentang mimpi aku di Tumbuh Menyala, di Revisi Creators. Ternyata mereka tuh akan dengan senang hati mereka ngebantuin aku gitu. Terus ketika aku ngerasa bahwa tapi ini mulainya gimana sih gitu, bahkan ada orang-orang di sekitar aku yang mereka itu bilang kayak, udah tenang aja, kalau kamu butuh bantuan apapun, boleh banget hubungin aku gitu. Karena di awal-awal tuh kayak rasanya masih meraba-raba ini bakal kemana ya kayak gitu. Ada banget perasaan itu gitu. Karena aku ngerasa
kemampuan aku apakah bisa untuk mengarahkan sebegitu besarnya gitu. Tapi ternyata untuk orang-orang yang udah jalan duluan lebih dulu dari aku, mereka mau untuk membantuin aku gitu. Udah lewat sini aja gitu. Oh jalannya tuh kayak gini tik kayak gitu. Dari situ sih pelan-pelan gitu. Jadi ternyata challenge terbesar itu datang dari diri aku sendiri gitu. Salah satu tadi keraguan itu sendiri. Hmm. Masih ada nggak sampai sekarang ini? Masih ada, tapi sudah cukup bisa aku kendalikan karena mungkin aku bisa menetralisir itu pelan-pelan ketika aku memulainya kali berarti. Bukan salah, sudah memulai. Iya benar. Iya. Dan apa yang lo lakukan gitu? Kayak lo tetap perlu jalanin gitu. Ada hal-hal lain nggak yang lo lakukan untuk membantu ya tadi menetralisir, meminimalisir rasa-rasa gue bisa nggak sih gitu ke ya, hal kayak gitu, keraguan, insecure lah gitu, rasa insecure lah gitu. Ada, aku biasanya ngobrol sama orang. Dan Mas Putra, Mas Ali, mentor-mentorku yang lain, aku biasanya akan ngobrol dan aku tanya, kalau kayak gini tuh wajar nggak sih kita merasakan hal ini? Oh kalau kayak gini tuh awal mulanya gimana? Karena aku percaya banget gitu, orang yang udah mulai duluan, itu kan mereka udah punya patternnya ya, udah tahu polanya ini tuh arahnya kemana gitu. Nah aku buat yang baru mulai, aku kayaknya bisa nih ngikutin langkahnya mereka. Tinggal aku ngobrol, kira-kira langkah ini tuh bakal tepat nggak ya kalau aku ikutin, atau aku sebenarnya punya jalan lain. Atau bahkan buat mentor-mentorku tuh biasanya kayak, Tik kamu jangan lewat jalan situ, itu akan lebih lama, kamu lewat jalan yang sini aja gitu. Itulah kenapa pentingnya untuk kita tuh ternyata punya mentor ya, punya guru, punya orang yang bisa ngasih tunjuk kita kalau mereka mungkin lewatin itu dengan langkah 1000, kita bisa ngelewatin itu dengan langkah 100 gitu. Kalau dengan punya mentor bisa mempercepat langkah kita dan mengefisienkan langkah kita, kenapa enggak gitu. Itu sih yang aku lakukan. Kalau buat teman-teman mungkin lagi dengerin ini terus, tapi gue nggak kenal siapa-siapa gitu, gue nggak punya support system gitu, what will you say? Oke, please, ketika kita nganggap bahwa kita nggak punya mentor, kita nggak punya support system, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah lihat lagi deh dalam diri kita. Kita tuh udah pantas belum sih untuk punya mentor? Mentor kita kan juga bukan orang yang sembarangan kan. Pasti orang-orang keren yang mereka tuh udah mulai perjalanan lebih dulu. Mereka itu udah punya pengalaman yang lebih panjang daripada kita gitu. Dan untuk nge-reach out mereka tuh tidak mudah gitu. Jadi lihat ke dalam diri kita dulu, jangan-jangan memang kita yang belum siap untuk punya mentor, punya support system gitu. Dan seperti yang Mas Ali selalu nasehatin ke kita gitu, bahwa untuk kita punya support system, kita harus jadi support system dulu buat orang lain gitu. Dan itu yang aku lakukan. Dulu ketika aku belum punya akses buat ke para mentor, aku rajin banget untuk datang ke acara offline. Gimana caranya biar aku dinotis sama mereka? Aku nanya, aku merhatiin, terus kalau udah merhatiin, aku akan catat poin-poinnya dan aku posting ke Instagram story, aku mention mereka biar aku dinotis, biar aku tuh punya mentor, biar aku punya kesempatan buat belajar ke mereka. Dan aku rajin untuk komen di kontennya mereka gitu, dan kita komennya pun juga sesuatu yang tulus gitu. Ketika kita ngobrol sama mereka, lakuin aja dengan tulus gitu. Dan nanti lama-kelamaan mereka tuh juga akan notice kita kayak, oh iya ya ternyata orang ini merhatiin aku juga ya, orang ini ngikutin aku di setiap offline session loh kayak gitu, atau bahkan acara-acaranya mereka gitu. Ketika kita punya akses untuk itu, kita bisa ambil sebanyak-banyaknya ilmu dari mereka, sebanyak-banyaknya insight dari mereka, dan ini cara yang cukup efisien untuk aku ketemu sama mentor-mentor aku lewat hal-hal ini. Dan itu kalau gue pikir-pikir juga itu adalah bentuk kontribusi kepada mereka juga, karena kan kontribusi itu kan sifatnya juga bisa orang tadi lo mention mereka gitu, lo nanya, lo memperhatikan, terus lo nyatet, lo bagikan, terus lo bahkan mention at the very least gitu, minimal banget, dan gue yakin lebih sebenarnya, tapi minimal banget dia merasa ya membuat mereka feel good juga gitu kan. Dan itu adalah bentuk kontribusi, kita bisa berkontribusi membuat mereka feel good juga. So mulai mengasosiasikan si orang ini makes me feel good gitu kan. So I think itu pun memang bentuk kontribusi. Jadi mungkin buat teman-teman juga, gimana gue bisa jadi support system buat orang lain, itu bukan nggak harus lu yang wah banget, tapi bisa dalam bentuk-bentuk yang seperti itu juga berkontribusi gitu. Ya benar juga ya, that's true. Terus tentu gini,
rasa insecure ini kayaknya kan salah satu yang paling banyak apa ya, menghantui atau seringkali menjadi hambatan buat banyak orang yang ingin berkarya apapun, untuk konten kreator kayak atau bentuk karya-karya yang berbeda gitu. Nah, dan bentuk insecure bisa berbeda juga. Mungkin gue bisa nggak sih, atau insecure kalau misalnya nanti ada yang notice nggak, kalau apalagi konten gitu. Kalau nanti lu punya ini nggak, kekhawatiran atau sempat punya kekhawatiran, kok likes sedikit ya, kok followers gue, apalagi di dunia konten itu kan akhirnya seakan-akan jadi indikator you're doing good or not gitu, seakan-akan gitu kan. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Ada banget, dan biasanya momen-momen itu tuh kayak apa ya, ada fase-fasenya gitu loh Mas. Kayak oke, pas awal mulai kayak bakal ada yang nonton konten aku nggak sih, kayak gitu. Itu awal-awal. Terus pas udah mulai, tapi gimana ya kalau aku posting kayak gini, gimana ya, kayak gitu. Terus pas udah mulai terbiasa kayak, kok nggak tumbuh-tumbuh ya, perasaan orang lain tuh lebih cepat. Pasti akan ada insecure yang itu tuh di masing-masing fase akan beda gitu. Tapi ternyata cara untuk aku mengatasi itu, garis besarnya tuh sama. Untuk belajar jujur sama diri aku. Karena makin aku bohong, let's say kayak gini. Misal, biasanya aku bangun jam 9 pagi kok, kayak gitu. Tapi ketika di konten aku bilang, oh iya aku bangun jam 4 pagi, kayak gitu. Itu kan udah bohong ya. Mungkin kita ngerasa bahwa kita lagi ngebohongin orang lain. Padahal kita lagi ngebohongin diri kita sendiri. Kita yang dipublish nggak sama kayak diri kita yang sebenarnya. Akhirnya itu kan menimbulkan banyak insecure kan, kayak tapi gimana ya nanti kalau orang lain tahu, gimana ya, itu kan cuman konten aja gitu. Akhirnya garis besar ya dari untuk mengatasi itu semua dalam aku berkarya adalah bikin karya yang jujur. Oke? Ada batasan-batasan yang mungkin nggak bisa kita publish, kayak hal-hal yang menyangkut privacy dan lain sebagainya, mungkin itu cukup kita keep secara personal, tapi ada hal-hal yang memang untuk karya itu tuh jujur gitu. Dan ternyata semakin jujur konten kita, semakin jujur karya kita tuh akan lebih nyaman untuk apa ya, untuk menunjukkan diri kita, untuk kita mengeksplor konten-konten kita. Jadi walaupun likes-nya dikit, walaupun apa ya, orang yang nonton sedikit, selama aku tahu bahwa aku enjoy bikin konten itu dan konten itu jujur dari diri aku akan sangat menikmati itu. Walaupun di sisi bisnis ya, kadang kita mikir kayak, ini kenapa ya, perasaan ini udah kita pakai strategi yang ini, kita udah maksimal banget nih, tapi kenapa sepi ya gitu. Karena nggak bohong dong, kalau kita mau lihat dari sisi bisnis di sosial media kan engagement juga akan mempengaruhi gitu. Tapi biasanya kalau aku udah kayak gitu, oh ya udah tik, seenggaknya kamu menikmati proses membuatnya. Jadi walaupun pas hasilnya engagementnya nggak seberapa, tapi seenggaknya aku dapat poin lebih dari aku memproses itu. Kecuali ketika misal, hasilnya ternyata bagus banget, tapi di prosesnya aku nggak menikmati. Aku tetap bisa ngambil hal baiknya juga, karena ya udah seenggaknya hasilnya bagus gitu, walaupun di prosesnya aku nggak menikmati itu. Jadi nggak apa-apa penontonnya dikit, nggak apa-apa likes-nya dikit, selama aku menikmati proses itu gitu. Tinggal kita tuh nyari seimbangnya mana gitu. Kan nggak mungkin juga dari 1000 konten yang kita buat terus sepi semua kayak gitu. Pasti ada ramenya kayak gitu. Dan ini salah satu obat insecure buat teman-teman yang mungkin baru mulai bikin konten gitu, awal-awal bikin konten, kenapa ya kontennya sepi terus gitu. Nggak apa-apa, mulai aja terus, jalan aja terus, nanti akan ketemu di mana konten kamu tuh rame. Mungkin sekarang kita nggak bisa memprediksi ya, konten mana ya yang sekiranya bakal rame gitu. Tapi selama kamu memaksimalkan itu, selama kamu nggak berhenti, selama kamu terus bikin konten, nanti pasti akan ada yang viral, pasti akan ada titiknya kamu tuh kayak boom gitu. Dan butuh proses untuk itu semua gitu. Pelan-pelan tuh rasa insecure-nya, rasa takutnya, rasa ragunya tuh akan terkikis ketika kita pelan-pelan ngelakuin hal itu. Jadi bikin karya yang jujur, karena aku percaya banget ya Mas, ternyata apapun yang kita buat dari hati tuh akan sampai ke hati gitu. Jadi ketika orang lebih bisa relate gitu, karena kita lebih otentik gitu. Itu apa ya, sama-sama aku ngerasa ada bagusnya dengan hal itu, tapi kadang di sisi lain yang gak enaknya adalah ngira bahwa konten kita tuh seakan kita banget gitu. Enggak, bahasanya mungkin kayak seakan
kita tuh curhat di konten kita. Padahal kita sebagai content creator otomatis kita membatasi dong mana hal yang bisa kita publish, mana yang itu tuh sebenarnya cerita dari orang lain mungkin, atau cerita kita yang sebenarnya udah kita saring sedemikian rupa, atau bahkan cerita kita yang sudah selesai gitu. Tapi dengan kita membagikan konten yang jujur, seakan kamu ngapain sih curhat di sosial media? Bukan, itu beda gitu. It's just sharing, tapi nggak harus semuanya yang private di share gitu kan. Ya, betul. Tapi yang di share tuh ya itulah apa adanya juga bukan dibuat-buat gitu kan. Ya, nggak. Ini so interesting sih. Dan ada nggak momen, karena tadi kan tidak langsung menjadi, apa kalau transisi, apa kayak lu masih kerja kantoran mulai bikin konten sih, lu masih ada pendapatan dulu masih dari kerja kantor, atau lu switch gitu? Oke. Beberapa bulan ini aku mulai switch total. Jadi aku full time content creator, dan alhamdulillahnya karena aku sudah cukup memastikan bahwa ini akan menutup hal ini kayak gitu, ya aku akan lakukan itu gitu. Cuman itu termasuk keputusan aku yang paling nekat, tapi perubahannya tuh justru bukan di finansialnya, Mas. Justru di identitas aku. Karena ketika aku masih kerja di kantoran, kayaknya seakan gampang untuk mendefinisikan, oh ya aku Atika, aku kerja di sini, aku biasa ngerjain ini gitu. Tapi ketika aku udah keluar dari kerjaan full time aku, oh iya ternyata aku krisis identitas juga ya. Aku mempertanyakan, oh iya ya. Apalagi ketika pertanyaannya, let's say kita kenalan sama orang baru gitu, oh iya kerja di mana? Emang kita harus didefinisikan dari kerjaan kita ya, terus kita ngantor di mana dan lain sebagainya. Itu sih, Mas. Itu krisis paling besar yang... Lo melihat diri lu sekarang apa jadi? Oke, mungkin diri aku yang passionate dengan aku ngebantuin orang lain buat sembuh dan bertumbuh lewat lukanya. Dan aku juga orang yang passionate untuk berkarya. Aku suka banget untuk berbagi sesuatu. Itu yang aku lakukan sekarang, dan aku juga nggak tahu ya apakah ini akan melekat ke aku. Itu yang bisa mengidentifikasi bahwa Atika tuh seperti itu, atau itu cuma sementara gitu. Mungkin ini bagian dari perjalanan aku yang perlu aku temukan. Dan katanya umur-umur segini, umur-umur aku tuh lagi fasenya dimana kita tuh mencari, dimana kita tuh menemukan, dimana kita tuh mengeksplor banyak hal. Jadi aku pengen banget pakai umur-umur ini untuk aku mengeksplorasi banyak hal yang aku mau, untuk aku menemukan lagi siapa sih diri aku tanpa harus ada embel-embel titel itu gitu, kerja di mana dan lain sebagainya gitu. Tadi lu sempat bilang kayak di awal-awal obrolan tiba bahwa ketika lu mulai menjalani ini juga ada miracles yang terjadi. Boleh share nggak kayak miracles apa maksud gitu? Oke. Keajaiban itu apa misalnya itu? Oke. Jadi aku kan merantau ya sendirian gitu, dan tadi di awal juga aku sempat mention gitu, aku tinggal sendirian, dan rasanya ya aku ketemu sama banyak banget orang-orang yang bukan cuma sekedar baik gitu, tapi baiknya tuh udah di level lain lah gitu, kayak ibaratnya mereka yang bukan siapa-siapa tapi mereka bisa nganggap aku jadi kayak keluarganya sendiri, jadi anaknya sendiri. Bahkan dulu aku ingat waktu aku di Jakarta untuk pertama kalinya, aku ngekos sendirian di satu daerah gitu. Terus aku tuh kenalan sama orang yang menetap di perumahan itu, dan orangnya tuh sangat-sangat baik ke aku dan nganggep aku kayak anaknya gitu. Dan dipastiin bahwa Atika tuh aman di sini, Atika di Jakarta dan dengan kehidupan aku yang bagaimanapun. Dan ternyata itu nggak cuman ketika aku di Jakarta, ketika aku pindah ke Bandung, aku ketemu sama orang-orang yang baiknya luar biasa. Aku dibantuin banyak hal kayak gitu, dan aku bisa ketemu sama diri aku yang sekarang mungkin juga atas bantuan-bantuan mereka kayak gitu. Dan sampai sekarang ketika aku pindah lagi ke sini gitu, wah itu orang-orang yang aku temui itu kayak sebaik itu gitu. Dan bahkan aku pernah ngebahas ini di salah satu konten aku gitu, kayak aku sempat nanya kayak, kenapa ya aku tuh bisa ketemu sama orang-orang yang sebaik ini gitu, yang mereka tuh setulus itu. Bahkan ya misal aku tinggal di satu tempat, aku tuh bisa akrab sama sepanjang jalan itu, misal kayak oh ini tukang ini, oh ini yang mereka temuin tuh biasanya aku hafal. Dan bahkan waktu aku masih ngantor di Jakarta, aku tuh 2 tahun tinggal di daerah itu,
dari aku berangkat kerja sama aku pulang kerja, pasti aku nyapa dari sepanjang aku tinggal di kos sampai aku ke kantor, aku nyapa di setiap jalannya. Sampai pas aku udah mau pindah, mereka udah ngeliat aku, kok udah nggak kelihatan ya, kayak gitu. Karena saking setiap pagi tuh aku nyapa gitu, dan itu yang bikin aku kayak, ini ajaib banget ya, Allah tuh ngasih rasa sayang di hati mereka untuk bisa baik sama aku gitu. Dan itu tuh ajaib banget rasanya buat aku, dan nggak cuma 1-2 orang gitu, hampir rata semuanya. Dan ketika aku di Bandung, apalagi ketika aku ada di sini juga gitu. Dan nggak hanya itu, bahkan di tahun kemarin, ini mungkin sesuatu yang terlihat ya gitu. Di tahun kemarin aku tuh umroh dan itu dibayarin sama temen aku. Itu tuh sama orang yang sebaik itu ketemu sama aku gitu, dan ibaratnya kayak karena kita ada di acara yang sama, karena kita sempat cerita-cerita, dan ketika dia bilang kayak mau nggak umroh bareng sama aku gitu, ayo oke gitu. Dan itu tuh bukti bahwa kayak ini cuman satu titik yang mungkin ada kebaikan-kebaikan lain yang nggak terlihat, tapi itu sangat berpengaruh di hidup aku gitu. Dan itu hal yang aku rasa kayak aku nggak bisa bayar itu semua sih. Kalau gue tanya gini sekarang, semenjak tadi lu bilang tuh salah satu titik baliknya adalah justru pas lo orang tua sudah pisah, tapi terus ada momen dimana tetap ada, ya berbahasa apa, nggak ada ribut lagi lah gitu ya, ada ribut lagi soal memperebutkan lo itu. Tapi justru tadi di momen itu lo merasa, oh, lo mulai melihat dengan perspektif yang berbeda terkait lo tuh untuk nyenengin Allah tadi lo bilang gitu kan. Dan lo tadi bahkan di masjid itu lo merasa seperti dipeluk gitu. Dan ketika momen dimana perspektif lo melihat apa yang terjadi terkait ribut itu, atau bahkan mungkin sebelumnya sampai waktu masih kecil, itu mulai berubah perspektif lo gitu kan. Nah, dan sejak itu perjalanan lo ke depannya semenjak itu pun juga jadi berbeda gitu. Nah, kalau boleh nggak lo gambarin mungkin dalam beberapa kata seperti apa perjalanan lo semenjak itu gitu, semenjak lo mulai mengubah this journey sampai yang ya kerjanya lah, ya mulai bikin kontennya lah, ya naik turunnya lah, ya tumbuh menyala, ya revisi kreatif, and all of that gitu. Keajaiban tercerita, all of that up and down gitu, seperti apa journey-nya? Oke, mungkin kalau didefinisiin beberapa kata, aku bisa bilang hidup aku bermakna. Mungkin gak semuanya itu hal-hal menyenangkan, gak semuanya hal-hal nyaman yang dirasakan, tapi rasanya menenangkan dan ada makna di setiap apapun yang aku lewatin. Bermakna, dan bermakna itu termasuk ya, jadi perlu terjadi rasa nggak nyaman juga sehingga itu oke. Sehingga tadi lu sempat bilang ya, kadang ya luka itu memang terkadang memang perlu ada gitu. Begitukah maksudnya? Iya, jadi apa ya, kan kita namanya hidup, kita nggak bisa milih-milih ya Mas. Kita nggak milih kadang hidup ini tuh mau yang enak-enak aja gitu. Kadang ada hal nggak enak yang harus kita jalani, dan ternyata kita bisa ngambil pelajaran dari situ gitu. Ternyata kita bisa ngambil maknanya dari situ. Dan tadi yang Mas Ali bilang, ya aku rasa aku emang harus ngelewatin hal ini untuk aku bisa belajar gitu, untuk aku bisa nemuin maknanya, untuk aku bisa jalan lebih baik ke depan, untuk aku bisa tumbuh juga kayak gitu. Jadi tentunya bukan dengan cara kita, bukan luka yang kita lakukan secara sengaja lah gitu ya. Tentunya tetapi di luar itu memang perlu ada momen-momen seperti itu menurut lo? Iya, karena mungkin kalau misal gini, aku nggak ngelewatin hal itu, let's say orang tua aku nggak pisah gitu, mungkin aku juga akan dikasih tamparan, dikasih luka lewat hal lainnya juga kayak gitu. Dan kata Allah, ini udah deh, ini yang paling terbaik buat kamu, ini yang kamu tuh bisa memikul bebannya, jadi aku pilihin yang ini aja ya kayak gitu. Mungkin di hal lainnya
ada hal yang setajam itu juga kayak gitu, seberat itu dan bahkan lebih berat dari itu, tapi kata Allah aku mampu yang ini kayak gitu. Dan mungkin ada hal yang lebih ringan juga tapi ternyata Allah memilih yang ini gitu. Dan rasanya semakin aku belajar ya Mas, semakin aku dewasa juga gitu. Ternyata hal yang dulu aku kira itu titik terendah aku, ternyata masih ada ya titik lebih rendah lainnya gitu. Yang bikin aku belajar kayak oh ternyata hidup tuh nggak berhenti di sini. Kalaupun kita ada ngalamin momen-momen gak enak kayak gitu. Dulu kan aku ngalamin ngerasa bahwa momen gak enaknya pas orang tua aku divorce kayak gitu. Tapi ternyata itu bukan titik terendahnya. Ternyata makin kesini ada titik yang lebih rendah lagi. Ternyata hidup tuh nggak berhenti di sana. Ternyata kita boleh banget untuk ya udah lanjutin aja, nanti juga akan ketemu titik lainnya yang bisa jadi itu lebih tinggi atau bahkan lebih rendah gitu. Dan jadi apakah gini maksudnya kayak tadi itu yang Allah pilihkan gitu. Artinya apakah maaf ya kalau gue nanya ini mudah-mudahan nggak terlalu apa berniat mencampuri. Oke, okay. Tapi mencoba mencerna gitu gue. Apakah artinya lu melihatnya seperti apa yang terjadi di masa lalu itu adalah ini kayak Allah tahu nih ini nih akan ngebentuk lu jadi kayak gini nih gitu. Jadi makanya gue kasihnya lu kayak begitu dulu gitu. Iya, aku rasa kayak gitu. Aku ngerasa kayak oh ya biar kamu jadi yang Atika kayak gini nih, kamu tuh harus ngelewatin ini dulu gitu. Dan aku percaya itu sih Mas, percaya kayak Allah tuh deh menetapkan hal-hal yang emang gak bisa kita ubah untuk kita bisa sampai di titik tertentu. Tinggal kita kan punya free will ya sebagai manusia, tinggal gimana kita menyikapi itu sih PR-nya gitu. Oke, Allah udah menakdirkan hal ini, Allah udah menakdirkan bahwa orang tua aku akan divorce, Allah udah menakdirkan bahwa Atika akan ada di titik mana, tinggal perjalanan itu dan cara aku menyikapi itu sih yang kayak rasanya perlu diusahakan. Dan sekarang aku lagi berusaha untuk memaksimalkan itu biar ya udah biar hasilnya juga maksimal kayak gitu. Thank you for sharing by the way. Thank you banget. Satu pertanyaan terakhir tuh, ini gue juga tanya ke other guests yang datang ke sini gitu. Karena kan gue nanya, gue di sini kan mau wawancara gitu, dan dari wawancara ini, dari obrolan ini diharapkan ya lu share dan tentu belajar buat kita semua dari perjalanan lo, dari insight lo, dari wisdom lo, dari pengalaman lo, dari pengetahuan lo. Ada nggak hal yang menurut lo sebetulnya penting untuk di share tapi belum keluar karena gue belum nanya gitu? Oke, kayaknya aku pengen nge-highlight bagian tadi sih Mas, bagian yang waktu aku bilang bahwa kalau kamu ngerasa hidup kamu tuh ada di titik terendah, tenang aja. Itu tuh bukan akhir, karena bisa jadi akan ada titik yang lebih rendah, atau bahkan akan ada titik yang lebih terang daripada itu. Tapi kalau kita memutuskan untuk berhenti, enggak, pokoknya aku nggak mau ngelanjutin hidup aku, akhirnya kita nggak punya kesempatan untuk jadi lebih baik kan. Untuk kita tuh hidup kita jadi naik lagi ke atas gitu. Jadi buat kita semua yang ngerasa momen ini lagi berat-beratnya, udah tenang aja, itu tuh bukan akhir. Tapi gimana, gimana gue bisa kayak tenang ketika gue sedang merasa down, tuh tenang aja nanti akan lebih down kok itu. At that moment how can I itu gimana gue bisa tambah tenang gitu? Satu yang aku selalu ini juga adalah punya harapan. Karena harapan kan yang akan bikin kita hidup ya. Kadang kita mikir kayak, tapi ini udah mentok banget masalahnya tuh udah saking di bawahnya, saking kita nggak bisa mikir, ini abis ini apalagi ya jatuhnya kayak gitu. Saking semua hal udah jatuh gitu. Tapi ternyata dengan kita punya harapan, tapi kita masih dikasih kesempatan buat nafas loh. Kita masih dikasih kesempatan buat nyobain hal ini, nyobain hal berat ini, nyobain ujian ini. Artinya ada sesuatu yang pasti Allah tuh mau kasih gitu. Nggak tahu hal yang lebih berat atau hal yang lebih mudah itu, tapi ketika kita punya harapan itu bahwa oh udah tenang aja, tenang bahwa kita tuh masih, seenggaknya kita masih punya harapan ketika kita nggak punya pegangan apa lagi gitu. Karena hal ini mungkin ini akan jadi nge-spill sedikit, tapi di tahun 2024 aku ngerasa bahwa itu salah satu titik terendah aku ketika semua hal itu hilang dari aku. Ketika aku mendoakan, ya Allah cukupkan aku atas adanya Engkau, ternyata Allah ambil itu semua. Karir, finansial, keluarga,
pertemanan bahkan kayak gitu. Dari situ rasanya kayak, terus aku punya apa lagi? Dan waktu itu aku cuman mempertanyakan sama Allah, ya Allah, iya sih, aku minta itu, aku minta cukupkan aku atas adanya Engkau, tapi aku nggak punya apa-apa lagi gitu. Dan di satu momen aku ngerasa bahwa, kamu tuh masih punya diri kamu tahu. Kamu masih punya diri kamu untuk menghamba dan kamu bisa minta apapun ke Allah. Kan kalau kamu yang minta cukupkan atas adanya Allah gitu. Dan dengan kamu punya diri kamu, kamu tuh bisa mendoakan banyak hal, kamu bisa meminta apapun sama Allah. Dan dari situ Mas, titiknya tuh kebalik banget. Ketika aku nggak punya itu semua gitu, ketika ayahku sakit waktu itu, ayah tiriku sakit, yang aku bilang sangat-sangat baik ke aku gitu, ketika finansialku juga otomatis goyang ketika ayahku sakit gitu, dan ketika hal-hal lain yang urusan percintaan, pertemanan dan lain sebagainya juga diuji, hal itu tuh bisa langsung berbalik ketika aku sadar bahwa lu tuh masih punya harapan karena lu masih dikasih kesempatan buat hidup sekarang. Itu bukan akhirnya titik terendah yang lo anggap bahwa ini terendah, ternyata Allah dengan gampangnya ngebalikin itu semua gitu. Dan itu semua akan kewujud ketika kita tuh masih punya harapan gitu. Dan rasanya mungkin bisa aja aku mikir kayak, gimana kalau aku berhenti aja? Gimana kalau aku nggak melanjutkan hidup ini aja biar semuanya udah titik, nggak ada apa-apa lagi gitu. Tapi kan kalau aku menghentikan hidup aku saat itu, aku nggak punya kesempatan untuk aku lebih baik, dan ternyata keadaannya membalik berkali-kali lipat tuh cuman dalam waktu ya 6 bulan gitu. Itu sih Mas. Atika, thank you so much. Terima kasih banyak udah share di sini. Amazing. Dan kalau teman-teman di sini yang nyimak ini mau connect ke lo, reach out ke lo tuh di platform apa aja? Apa kalau Instagram tadi udah ditulis juga dan akan ditulis juga di description video ini. Tapi jadi kemana aja? Oke. Aku aktif di Instagram sama di TikTok. Jadi biasanya anak-anak Gen Z buat nge-reach aku buat curhat-curhatan ada di TikTok semua, karena sering banget aku live untuk ngedengerin curhat mereka, dan aku pun ya curhat tipis-tipis. Dan kalau di Instagram boleh DM, dan semoga apapun yang aku bagikan bisa diambil kebaikannya, dan kebaikannya nggak hanya berhenti di aku atau berhenti di mereka aja, tapi kita bisa menyebarkan kebaikan itu sama-sama. Dan kalau yang tumbuh menyala dan revisi kreator itu kemana? Oke, kalau mau tahu infonya ada di @tumbuhmenyala dan @revisi_creators. Nanti semua info kegiatan ada di sana. Dan kita taruh juga di deskripsi video ini, so silahkan kalian cari itu, tinggal klik di situ. Dan sekali lagi thank you banget Atika, terima kasih banyak sudah berbagi. Jangan bosan deh kalau ada sequelnya sama Atika. Dan buat teman-teman juga thank you so much sudah nyimak sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.